Kemarin kan Pak Heru Budi Hartono tuh membuat kejutan gitu. Orang bilang itu gebrakan, yaitu dia membuka pengaduan lagi tuh di balai kota seperti zaman Ahok. Iya. Ibu ada keluhan nggak? Mau mengadu nggak? Saya rasa ketika Pak Jokowi memilih beliau dari 3 nama yang ada, itu sudah sangat tepat. Lompat doang. Ya, kita lihat kinerjanya ya. Kalau Jakarta menjadi lebih baik daripada saat dipimpin Pak Anies, ya kan bisa ikut dipilih kembali oleh warga Jakarta. Pada pagi hari ini, di pagi hari yang cerah ini setelah kemarin hujan ya, kita berada di rumah perubahan Renat Kasali. Ternyata nggak sengaja ketemu dengan Ibu Risma di sini. Bu, gimana rasanya setelah jadi mensos, Bu? Alhamdulillah, dinikmati. Banyak masalah nggak, Bu? Oh, banyak. Kalau Tapi di kan DKI tantangannya itu, challenge-nya itu kan. Oh gitu. Menyelesaikan masalah. Nah, di Jakarta nih sekarang kan udah ada gubernur baru, pejabat gubernur baru Ya. yang menggantikan Anies Baswedan. Iya. Ibu tahu nggak namanya siapa, Bu? Saya cuman inget depannya Heru. Pak Heru. Heru Budi Hartono Iya, ya Heru, penggantinya iya Pak Heru Pak Budi ya. Anies ya. Ya. Nah, sayangnya Siap. Pak Heru ini akan menjabat sampai 2024. Iya. Jadi sebentar banget. Menurut Betul. Ibu itu cukup nggak sampai 2024 doang? Ya, kita lihat kinerjanya ya. Kalau Jakarta menjadi lebih baik daripada saat dipimpin Pak Anies, ya kan bisa ikut dipilih kembali oleh warga Jakarta. Saya rasa ketika Pak Jokowi memilih beliau dari 3 nama yang ada, itu sudah sangat tepat gitu ya. Jadi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, saya rasa bisa sinergi dengan baik. Oh begitu. Iya. Nah, kemarin kan Pak Heru Budi Hartono tuh membuat kejutan gitu. Orang bilang itu gebrakan, yaitu dia membuka pengaduan lagi tuh di balai kota seperti zaman Ahok. Iya. Ibu ada keluhan nggak? Mau mengadu nggak ke sana kira-kira? Belum tuh. Nah, menurut Ibu setuju nggak dengan langkah Pak Heru tersebut? Ya, itu sebenarnya langkah yang seharusnya dilanjutkan ketika gubernur atau Pak Ahok selesai menjabat menjadi gubernur. Karena biar gimana yang namanya pejabat publik itu tugas utamanya adalah melayani masyarakat, bukan dilayani gitu. Jadi ini langkah yang sangat baik menurut saya. Ya, harusnya semua pejabat publik pun melakukan hal yang sama. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu, 2024 kan ada pilkada serentak seluruh Indonesia selain Pilpres. Iya. Kalau misalnya ada 3 pasang calon, atau 2 gitu ya. Salah satunya pasangannya Heru Budi Hartono gitu loh Bu. Iya. Ibu setuju nggak kalau Pak Untuk Heru yang dicalonkan mana ya? jadi calon gubernur DKI Jakarta 2024? Saya sangat mendukung. Saya rasa warga Jakarta semuanya mendukung penuh kalau Pak Heru itu dicalonkan. Nah, Ya. kenapa begitu Bu? Ya, karena melihat jejak karir beliau, kemudian beliau juga pernah menjadi orang terdekat dari Pak Ahok dan Pak Jokowi. Jadi mereka sinerginya sudah baik. Menurut saya sudah baik dan bisa melanjutkan langkah-langkah yang ditempuh baik oleh Pak Jokowi maupun Pak Ahok sebagai gubernur DKI. Nah kalau Ibu misalnya diminta untuk jadi wakil gubernurnya mau nggak Bu? Kan cocok nih Bu, Ibu profilnya Bu Risma loh. Prinsipnya kalau itu ditugaskan ataupun memang menjadi masyarakat DKI, warga DKI menghendaki, kenapa tidak? Oh gitu ya. Iya. Wah, Kan kayaknya kita kan harus bikin sebagai tim warga sukses dong negara, nih Bu. ya warga negara kan yang baik ya mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga apa yang ditugaskan oleh pimpinan pusat atau presiden. Nah kalau misalnya bener nih Pak Heru
bakal dicalonkan oleh partai apa, kita kan nggak tahu nih Bu ya. Harapan Ibu untuk Pak Heru, apa yang seharusnya dilakukan Pak Heru pada jabatan barunya nanti kalau misalnya dia jadi terpilih jadi Gubernur DKI? Ya harapannya tentu saja membuat Jakarta menjadi lebih baik, lebih humanis, lebih toleran, lebih bersih, tidak macet. Ya saya rasa semua harapan warga DKI akan sama seperti itu. Oh seperti itu. Iya betul. Nah tadi saya kan sedikit bercanda bahwa Ibu lah yang cocok jadi wakilnya Pak siapa namanya Heru. Pak Heru. Kalau di hati Ibu yang cocok jadi wakilnya Pak Heru siapa Bu? Ada nggak yang terbayang-bayang gitu? Saya belum menemukan sosok yang tepat menjadi wakil beliau. Tapi ya kita lihat saja pejabat-pejabat di semua wilayah Indonesia yang kira-kira kinerjanya baik, saya rasa bisa gitu ya. Tapi masalahnya memang DKI ini kan kompleks sekali gitu masalahnya, terutama masalah toleransi, intoleransi itu. Ya saya rasa pilih sosok yang benar-benar Pancasilais, kemudian menjunjung tinggi NKRI dan juga tidak masuk pada ranah politik identitas. Mungkin itu ya. Nah kalau boleh nih saya ngasih tebak manggis nih Bu, kan gitu, ada misalnya sosok wali kota Solo Gibran Rakabuming, putranya Pak Jokowi, kemudian ada wakil ketua Dewan Pembina PSI Solidaritas Indonesia, Grace Natali. Ibu condong ke siapa nih Bu? Ke Grace Natali atau Gibran nih cocok jadi wakilnya Pak Heru nanti? Ya kalau biar ideal sih mungkin bisa Grace Natali ya kalau saya. Kalau Gibran bukan saya meragukan, cuman pasti masalah yang akan muncul dari kaum yang intoleran itu pasti akan banyak sekali gitu ya hambatan-hambatannya. Tapi kalaupun Gibran dinilai pantas, dinilai layak dan warga DKI menghendaki, ya kenapa tidak?